Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Belajar Bahasa Korea Online bersama saya Sakim Dopek. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat video saya di YouTube yang tentang cara dan proses bekerja ke Korea secara legal melalui program G2G BNP 2 TKI. Banyak teman-teman yang bertanya tentang kendala bagaimana sih caranya supaya belajar itu lebih cepat, mengerti, lebih cepat memahami, dan lebih cepat ditangkap tentang belajar bahasa Korea. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana trik dan tips caranya untuk belajar bahasa Korea. Nah, ini pelajaran dasarnya ya teman-teman. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, teman-teman itu harus tahu bahwa huruf Korea itu ada 4 macam. Yang pertama adalah huruf konsonan tunggal, yang kedua huruf konsonan rangkap, yang ketiga vokal tunggal, yang keempat vokal rangkap. Ini totalnya ada 4 macam huruf. Nah, yang pertama, ini konsonan tunggal. Konsonan tunggal itu ada 4 huruf jumlahnya. Nah, nanti teman-teman untuk menghafal supaya lebih cepatnya, teman-teman bisa membuat seperti ini. Tabel seperti ini, kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu untuk membuat tabel seperti ini, teman-teman tinggal tulis aja di buku seperti ini lambang, terus jarak agak jauh nama huruf, terus dibuat seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti ya nggak sama persis seperti ini, bentuknya nggak apa-apa, yang penting agak mirip, karena penulisan huruf Korea tergantung orangnya juga berbeda-beda. Yang pertama, itu berbeda-beda teman-teman. Nah, ini satu nama lambangnya seperti ini, nama hurufnya Giek. Inilah yang kedua lambangnya seperti ini, nama hurufnya Nien. Ketiga namanya Diget. Keempat namanya Riel. Kelima namanya Miem. Keenam namanya Biep. Ketujuh namanya Siet. Kedelapan namanya Iyeng. Ke-9 namanya Jiet. Ke-10 namanya Ciet. Ke-11 namanya Kiet. Ke-12 namanya Tiet. Ke-13 namanya Piep. Ke-14 namanya Hiet. Nah, misalkan kalau teman-teman, aduh bang kok susah ya pengucapannya. Nah, untuk masalah pengucapan seperti ini, itu kita tidak harus sama persis. Yang penting kita tahu bahwa ini lambang seperti ini namanya giok. Teman-teman mengucapinnya terserah teman-teman mau giok, mau apa, yang penting namanya, lambangnya ini namanya ini giok. Seperti itu. Nah, usahakan teman-teman membuatnya seperti ini berurutan. Karena supaya apa? Supaya lebih gampang untuk menghafalnya. Kalau tidak berurutan itu di dihafalnya itu agak susah teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya nanti nih tips agar lebih cepat menghafal huruf Korea. Nah, setelah teman-teman membuat seperti itu, nanti saya akan memberi cara dan tips bagaimana untuk menghafal huruf Korea secara cepat. Ini huruf Korea itu disebutnya Hangul. Ini tulisannya seperti ini. Ini namanya, artinya kalau bahasa Indonesia huruf Korea, atau orang Koreanya Hangul. Nah, caranya yang pertama teman-teman harus menyiapkan alat tulis dan buat seperti ini. Yang seperti tadi saya bilang, teman-teman harus benar-benar membuat tabel seperti ini. Kalaupun teman-teman tidak bisa membuat tabelnya, teman-teman tinggal tulis di buku. Di buku kan ada kolom-kolomnya, itu ada garis-garisnya. Teman-teman tinggal tulis di atas lambang, terus ini di bawahnya, terus berurutan ke bawah buat seperti ini. Terus di sebelah lambang itu teman-teman tulis nama huruf dan tulis juga berurutan seperti ini, satu garis seperti ini giyak, ini nien, ini digat, seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah membuat yang seperti tadi, selanjutnya teman-teman tinggal buat lagi yang seperti ini, tetapi teman-teman bisa dilihat di sini lambang ada tulisannya, nama hurufnya itu kosong, tidak ada. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ini tujuan untuk latihan atau trik dan tipsnya supaya cepat menghafal. Teman-teman buat aja seperti ini, lambangnya ada,
tetapi nama hurufnya kosong. Nah, kemudian di lembar yang tadi yang ada nama hurufnya itu teman-teman usahakan jangan melihat di situ. Teman-teman eh, eh, nanti untuk latihannya seperti itu, teman-teman jangan lihat di yang ada nama hurufnya. Nah, setelah membuat tabel dengan nama huruf sebanyak 10 dengan mengosongkan nama huruf sebanyak 10 lembar, nah, hafalkan terlebih dahulu tabel yang ada hurufnya. Jika sudah hafal, tutup lembar tersebut, kemudian coba tuliskan nama huruf tersebut pada 10 lembar yang nama hurufnya dikosongkan. Jadi, setelah teman-teman ini menghafalkan ini, benar-benar hafal, dirasa cukup teman-teman itu hafal, ini giyak, ini nian, ini diket, ini real, ini miem, dan seterusnya sampai ini hiat, teman-teman ditutup ininya. Maksudnya ditutup itu ya disingkirkan atau dikemanakan gitu, jangan dibuang, tapi ditutup. Nah, usahakan teman-teman jangan melihat. Sebelum teman-teman menghafal yang ini, teman-teman harus membuat juga yang sudah dikosongkan nama hurufnya untuk sebagai bahan latihannya. Nah, setelah teman-teman benar-benar ini hafal posisinya seperti ini berurutan, terus nama hurufnya juga sudah hafal, lambang hurufnya juga lambangnya hurufnya itu seperti apa bentuknya teman-teman sudah hafal, dan nama hurufnya sudah hafal, maka teman-teman bisa menutup eh, ini, teman-teman bisa menyimpan ini nanti, terus kemudian teman-teman eh, membuat seperti ini. Membuat seperti ini maksudnya teman-teman membuat eh, tabel yang nama hurufnya itu kosong. Setelah teman-teman sudah membuat 10 lembar seperti ini, teman-teman tinggal nanti ininya diisi. Diisinya bagaimana? Diisinya seperti ini. Ini misalkan teman-teman buat ini, set, ini teman-teman diisi tinggal nih. Ini kiak, ini nian, ini diket, real, miem, biak, siat, yang, ciat, ciat, kiak, tiat, biak, hit. Nah, tetapi diusahakan atau harus benar-benar teman-teman itu harus berusaha untuk hafal ininya dulu karena yang ini itu akan ditutup. Yang ini akan teman-teman usahakan ketika mengerjakan yang 10 lembar dengan nama huruf yang kosong ini, teman-teman jangan melihat ini. Bang, saya susah menghafalnya. Nah, teman-teman sebelum mengisi 10 lembar yang kosong ini, teman-teman harus benar-benar hafal ini dulu. Terserah teman-teman mau 1 jam, mau 2 jam. Kalau teman-teman sudah merasa hafal, teman-teman tinggal tutup dan isi 10 lembar seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman. Ini trik dan tips untuk menghafal bahasa Korea secara cepat. Nah, jika teman-teman ingin belajar bahasa Korea lebih lanjut dan ingin mendapatkan tips dan trik yang apa yang akan nanti saya berikan, teman-teman silakan hubungi Facebook saya atau teman-teman bisa menghubungi BBM saya, WhatsApp saya. Silakan teman-teman untuk bertanya-tanya, untuk ngobrol-ngobrol atau untuk sharing-sharing tentang proses ke Korea dan lain-lainnya. Ini teman-teman bisa menghubungi saya di sini. Ini ada Facebook, BBM, dan WhatsApp. Nanti teman-teman akan saya sharingkan, akan saya berikan bagaimana belajar bahasa Korea dan bagaimana cara menghafal untuk trik dan triknya. Karena memang pengalaman saya sendiri untuk menghafal hurufnya aja saya lebih dari 1 minggu supaya benar, menurut saya supaya benar-benar hafal. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian saja video singkat dari saya. Semoga teman-teman tidak kapok melihat channel YouTube saya. Silakan berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video ke YouTube tentang belajar bahasa Korea. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, cita-citanya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Belajar Bahasa Korea Online bersama saya Sakim Dopek. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat video saya di YouTube yang tentang cara dan proses bekerja ke Korea secara legal melalui program G2G BNP 2 TKI. Banyak teman-teman yang bertanya tentang kendala bagaimana sih caranya supaya belajar itu lebih cepat,
mengerti, lebih cepat memahami, dan lebih cepat ditangkap tentang belajar bahasa Korea. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana trik dan tips caranya untuk belajar bahasa Korea. Nah, ini pelajaran dasarnya ya teman-teman. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, teman-teman itu harus tahu bahwa huruf Korea itu ada 4 macam. Yang pertama adalah huruf konsonan tunggal, yang kedua huruf konsonan rangkap, yang ketiga vokal tunggal, yang keempat vokal rangkap. Ini totalnya ada 4 macam huruf. Nah, yang pertama, ini konsonan tunggal. Konsonan tunggal itu ada 4 huruf jumlahnya. Nah, nanti teman-teman untuk menghafal supaya lebih cepatnya, teman-teman bisa membuat seperti ini. Tabel seperti ini, kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu untuk membuat tabel seperti ini, teman-teman tinggal tulis aja di buku seperti ini, lambang, terus jarak agak jauh nama huruf, terus dibuat seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti ya nggak sama persis seperti ini bentuknya, nggak apa-apa, yang penting agak mirip, karena penulisan huruf Korea tergantung orangnya juga berbeda-beda. Yang pertama itu berbeda-beda teman-teman. Nah, ini satu, nama lambangnya seperti ini, nama hurufnya giek. Inilah yang kedua, lambangnya seperti ini, nama hurufnya nien. Ketiga, namanya diget. Keempat, namanya riel. Kelima, namanya miem. Keenam, namanya biep. Ketujuh, namanya siet. Kedelapan, namanya iyeng. Kesembilan, namanya jiet. Ke-10 namanya ciet. Ke-11 namanya kiek. Ke-12 namanya tiet. Ke-13 namanya biep. Ke-14 namanya hiet. Nah, misalkan kalau teman-teman, aduh bang kok susah ya pengucapannya. Nah, untuk masalah pengucapan seperti ini, itu kita tidak harus sama persis. Yang penting kita tahu bahwa ini lambang seperti ini namanya giok. Teman-teman mengucapinnya terserah teman-teman mau giok, mau apa, yang penting namanya, lambangnya ini namanya ini giok. Seperti itu. Nah, usahakan teman-teman membuatnya seperti ini berurutan. Karena supaya apa? Supaya lebih gampang untuk menghafalnya. Kalau tidak berurutan itu dihafalnya itu agak susah teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya nanti nih tips agar lebih cepat menghafal huruf Korea. Nah, setelah teman-teman membuat seperti itu, nanti saya akan memberi cara dan tips bagaimana untuk menghafal huruf Korea secara cepat. Ini huruf Korea itu disebutnya Hangul. Ini tulisannya seperti ini. Ini namanya, artinya kalau bahasa Indonesia huruf Korea, atau orang Koreanya Hangul. Nah, caranya yang pertama teman-teman harus menyiapkan alat tulis dan buat seperti ini. Yang seperti tadi saya bilang, teman-teman harus benar-benar membuat tabel seperti ini. Kalaupun teman-teman tidak bisa membuat tabelnya, teman-teman tinggal tulis di buku. Di buku kan ada kolom-kolomnya, itu ada garis-garisnya. Teman-teman tinggal tulis di atas lambang, terus ini di bawahnya, terus berurutan ke bawah buat seperti ini. Terus di sebelah lambang itu teman-teman tulis nama huruf dan tulis juga berurutan seperti ini, satu garis seperti ini giyak, ini nien, ini digat, seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah membuat yang seperti tadi, selanjutnya teman-teman tinggal buat lagi yang seperti ini, tetapi teman-teman bisa dilihat di sini lambang ada tulisannya, nama hurufnya itu kosong, tidak ada. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ini tujuan untuk latihan atau trik dan tipsnya supaya cepat menghafal. Teman-teman buat aja seperti ini, lambangnya ada, tetapi nama hurufnya kosong. Nah, kemudian di lembar yang tadi, yang ada nama hurufnya, itu teman-teman usahakan jangan melihat di situ. Teman-teman nanti untuk latihannya seperti itu, teman-teman jangan lihat di yang ada nama hurufnya. Nah, setelah membuat tabel dengan nama huruf sebanyak 10, dengan mengosongkan nama huruf sebanyak 10 lembar, nah
hafalkan terlebih dahulu tabel yang ada hurufnya. Jika sudah hafal, tutup lembar tersebut, kemudian coba tuliskan nama huruf tersebut pada 10 lembar yang nama hurufnya dikosongkan. Jadi setelah teman-teman ini menghafalkan ini, benar-benar hafal, dirasa cukup teman-teman itu hafal, ini giak, ini nian, ini diket, ini real, ini miem, dan seterusnya sampai ini hiat, teman-teman ditutup ininya. Maksudnya ditutup itu ya disingkirkan atau dikemanakan gitu, jangan dibuang, tapi ditutup. Nah, usahakan teman-teman jangan melihat. Sebelum teman-teman menghafal yang ini, teman-teman harus membuat juga yang sudah dikosongkan nama hurufnya untuk sebagai bahan latihannya. Nah, setelah teman-teman benar-benar ini hafal posisinya seperti ini berurutan, terus nama hurufnya juga sudah hafal, lambang hurufnya juga, lambangnya hurufnya itu seperti apa bentuknya teman-teman sudah hafal, dan nama hurufnya sudah hafal, maka teman-teman bisa menutup ini, teman-teman bisa menyimpan ini nanti, terus kemudian teman-teman membuat seperti ini. Membuat seperti ini maksudnya teman-teman membuat tabel yang nama hurufnya itu kosong. Setelah teman-teman sudah membuat 10 lembar seperti ini, teman-teman tinggal nanti ininya diisi. Diisinya bagaimana? Diisinya seperti ini. Ini misalkan teman-teman buat ini, set, ini teman-teman diisi tinggal nih. Ini kiap, ini nian, ini diket, real, miem, piap, siat, yang, ciat, ciat, kiak, tiat, piap, hit. Nah, tetapi diusahakan atau harus benar-benar teman-teman itu harus berusaha untuk hafal ininya dulu, karena yang ini itu akan ditutup. Yang ini akan teman-teman usahakan ketika mengerjakan yang 10 lembar dengan nama huruf yang kosong ini, teman-teman jangan melihat ini. Bang, saya susah menghafalnya. Nah, teman-teman sebelum mengisi 10 lembar yang kosong ini, teman-teman harus benar-benar hafal ini dulu. Terserah teman-teman mau 1 jam, mau 2 jam. Kalau teman-teman sudah merasa hafal, teman-teman tinggal tutup dan isi 10 lembar seperti ini, teman-teman. Oke. Seperti itu aja, teman-teman. Ini trik dan tips untuk menghafal bahasa Korea secara cepat. Nah, jika teman-teman ingin belajar bahasa Korea lebih lanjut dan ingin mendapatkan tips dan trik yang akan nanti saya berikan, teman-teman silakan hubungi Facebook saya atau teman-teman bisa menghubungi BBM saya, WhatsApp saya. Silakan teman-teman untuk bertanya-tanya, untuk ngobrol-ngobrol atau untuk sharing-sharing tentang proses ke Korea dan lain-lainnya. Ini teman-teman bisa menghubungi saya di sini. Ini ada Facebook, BBM, dan WhatsApp. Nanti teman-teman akan saya sharingkan, akan saya berikan bagaimana belajar bahasa Korea dan bagaimana cara menghafal untuk trik dan triknya. Karena memang pengalaman saya sendiri untuk menghafal hurufnya aja saya lebih dari 1 minggu supaya benar, menurut saya supaya benar-benar hafal. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian saja video singkat dari saya. Semoga teman-teman tidak kapok melihat channel YouTube saya. Silakan berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video ke YouTube tentang belajar bahasa Korea. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, cita-citanya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.